Tangga sebelah diam-diam punya niatan jahat ke kamu, hati-hati. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Ketemu lagi dengan saya dan kini kita akan bahas tetangga sebelah kamu itu diam-diam punya niatan jahat dengan kamu. Nah, di sini kamu juga harus berhati-hati. Nah, seperti apa bentuk niatannya dan seperti apa yang terjadi? Yuk, langsung saja kita akan lihat di kartu yang pertama. Ada beberapa intensi permasalahan yang sepertinya dalam beberapa waktu dekat ini bakal terjadi pada diri kamu dan disebabkan oleh orang terdekat kamu. Jadi ya kalau bisa dikatakan di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan beberapa orang terdekat kamu. Karena kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga keadaan-keadaan yang positif dan juga menjaga keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan upayakan kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga terkait dengan beberapa situasi yang kamu rasakan saat ini. Artinya apa? Kamu nggak usah terlalu terpengaruh dengan beberapa niatan buruk mereka. Karena apa? Dia memang dalam kondisi saat ini memang juga ada beberapa orang yang sengaja secara sengaja memang ingin menjegal dan juga ingin menjatuhkan kamu. Jadi ya saya rasa dalam konteks ini kamu pun juga harus betul-betul waspada. Kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih berhati-hati. Sehingga dengan kau bisa untuk lebih waspada, bisa untuk lebih berhati-hati, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang bagus dan juga akan memberikan satu fase yang positif yang akan terus bermunculan di dalam posisi diri kamu. Dan kamu juga nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu takut dengan beberapa masalah-masalah yang muncul. Karena terkadang ketika kamu terlalu khawatir, ketika kamu terlalu takut, ini justru nanti malah akan menimbulkan beberapa perkara dan juga beberapa masalah-masalah yang terjadi. Sehingga apa? Tolonglah dalam konteks saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih mencermati dengan baik. Dan mungkin kalau bisa dikatakan orang yang diam-diam punya niatan yang jahat dengan kamu ini masih berada dalam circle yang masih dalam lingkup pekerjaan kamu. Sehingga di sini kalau bisa saya sampaikan ya kamu juga harus bisa untuk lebih hati-hati, harus bisa untuk lebih waspada dan juga jangan sampai terlalu mudah tergoda dan juga terpancing emosi. Karena ketika kamu terlalu mudah tergoda, terlalu mudah terpancing emosi, ya ini juga nanti akan jadi masalah gitu loh bagi personal diri kamu. Dan kemudian di kartu yang berikutnya, memang ada beberapa orang yang iri dengan kesuksesan kamu. Tapi kalau bisa saya katakan ya walaupun memang ada beberapa pihak yang iri dengan kesuksesan kamu, tapi ya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih berhati-hati. Gak usah terlalu mendekat kepada mereka, dan kalau bisa pada posisi dalam waktu dekat ini, kamu juga harus menghindari berkonflik dengan siapapun itu. Karena apa? Dengan kau bisa untuk menghindari berkonflik dengan siapapun itu, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi yang baik dan juga akan menimbulkan beberapa situasi yang positif yang akan terjadi pada personal diri kamu. Sehingga di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada. Jangan sampai terlalu tertekan dan juga terbebani dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Kenapa? Saya khawatir ketika kamu terlalu tertekan atau terlalu terbebani justru nanti malah akan menimbulkan beberapa perkara dan juga malah akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Padahal ya memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga karakteristik kamu itu seperti apa, dan kamu juga jangan terlalu mudah terpengaruh juga dengan beberapa orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena ketika kamu terlalu mudah terpengaruh dengan beberapa orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya tentunya juga nanti akan bisa menimbulkan perkara gitu loh. Ini bisa menimbulkan masalah, dan saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan juga bagi personal diri kamu. Dan upayakan kamu juga harus bisa untuk lebih sabar ketika memang ada beberapa fitnah yang bisa untuk menghancurkan kamu. Tapi percayalah, semuanya pasti ada balasannya, pasti semuanya ada karmanya. Jadi kamu nggak perlu tahu nih situasinya seperti apa di luar sana, tapi kamu cukup tahu satu atau dua orang yang memang punya niat buruk untuk menjatuhkan kamu. Tapi yang terpenting adalah kamu tetap bisa terproteksi, tetap bisa untuk terlindungi. Jadi apa? Kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, karena semua kebaikan-kebaikan yang muncul, semua kebaikan-kebaikan yang terjadi itu masih akan terus terjadi di dalam kondisi diri kamu. Jadi kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan, dan biarkan saja
mereka ini akan terkena karma. Biarkan saja, mereka akan mendapatkan balasannya. Karena apa? Dengan mereka mendapatkan balasannya, tentunya juga nanti akan memberikan situasi yang bagus bagi personal diri kamu. Dan ingat, kamu juga nggak perlu terlalu ada kecemasan dan juga nggak perlu ada kekhawatiran-kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan apapun yang terjadi, saya rasa di sini kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi-situasi yang baik dan juga sudah mulai bisa untuk merasakan adanya beberapa situasi yang positif yang ada di dalam diri kamu saat ini. Dan biarkan saja karma-karma itu akan terjadi pada diri mereka. Sekarang yang terpenting adalah kamu juga sudah mulai bisa mampu untuk menjaga keadaan-keadaan kamu supaya tetap waras dan juga supaya tetap berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Atau juga secara kondisi finansial, walaupun memang kamu difitnah, dijatuhkan oleh beberapa pihak, dijatuhkan oleh beberapa orang, tapi kan kamu juga terus bisa merasakan adanya hal-hal yang baik, terus bisa merasakan adanya hal-hal yang positif yang terus muncul, hal-hal positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan hal yang bagus dan juga merupakan hal yang sempurna di dalam posisi kamu. Dan bahkan juga kondisi finansial kamu terus meningkat gitu loh. Nah, dengan adanya kondisi finansial yang meningkat, tentu juga nanti akan menghadirkan situasi yang baik dan juga akan menghadirkan situasi yang positif yang akan terus terjadi di dalam diri kamu secara menyeluruh. Dan kemudian dalam segi perkembangan kamu, di sini kamu pun juga akan terus mengalami perkembangan yang bagus. Meskipun ya memang kamu juga dijegal, dijatuhkan oleh beberapa orang, tapi bersyukurnya adalah kamu juga terus merasakan adanya beberapa perkembangan-perkembangan yang baik yang akan terus muncul, yang akan terus terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi, karena pada dasarnya kamu juga sudah mulai bisa untuk memiliki keadaan yang baik dan juga sudah memiliki keadaan yang positif yang bakal terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi ya saya rasa itu juga merupakan hal yang luar biasa yang bakal terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan apapun itu, bersyukur. Walaupun diam-diam orang menjatuhkan kamu, tapi kamu juga akan terus bisa bertahan, dan bahkan kamu juga terus bisa untuk mendekat kepada keberhasilan-keberhasilan yang terus terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.